Halo trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas 5 perbedaan indikator stokastik dan juga indikator RSI. Pembahasan ini sangat penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai agar teman-teman semua tahu apa perbedaan RSI dan indikator stokastik. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di broker XM. Bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di broker XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke. Ataupun silakan teman-teman buka menu playlist di channel Forex Club Indonesia ini. Nah, di playlist Forex Club Indonesia di sini telah kami buatkan satu playlist khusus yaitu belajar trading forex dari nol. Di playlist yang ini telah kami buatkan panduannya dengan sangat lengkap step by step gimana caranya daftar akun trading di broker XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya agar teman-teman semua punya akun trading di broker XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai 5 perbedaan indikator RSI dan stokastik. Sekarang kita langsung buka saja grafiknya. Di bagian sebelah kiri di sini ada indikator RSI. Teman-teman bisa lihat ini kita pakai RSI 14. Kita tulis saja di sini ini chart yang pakai indikator RSI. Dan ini chart Euro USD yang pakai indikator stokastik. Ini kita pakai indikator stokastik 533. Kita tulis dulu. Taruh di bagian sini biar teman-teman lebih clear melihat mana yang RSI, mana yang stokastik. Ini sama-sama kita buka pair mata uang Euro USD TFH1. Kita mulai dari perbedaan yang pertama. Perbedaan pertama antara indikator RSI dan indikator stokastik yaitu metode perhitungan yang digunakan. Indikator RSI ini menggunakan rata-rata kenaikan dan penurunan harga selama periode waktu tertentu dalam perhitungannya. Sedangkan indikator stokastik ini metode perhitungannya. Stokastik mengukur posisi harga saat ini terhadap rentan waktu yang telah terjadi selama periode yang kita pakai. Perbedaan yang pertama itu ada pada metode perhitungannya, di mana RSI itu menghitung rata-rata dari kenaikan dan penurunan yang telah terjadi sesuai dengan periode yang kita pakai. Sedangkan indikator stokastik ini menggunakan harga saat ini, dia ukur posisi harga saat ini terhadap rentan pergerakan harga yang telah terjadi. Beberapa trader menggunakan settingan 533 ataupun 1433 dan 2133 seperti itu. Kemudian perbedaan yang kedua ada pada rentang nilai pada dua indikator ini. Indikator RSI ini menggunakan nilai 0, 30, 50, 70 dan 100. Sedangkan indikator stokastik ini menggunakan nilai 0, 20, 80, dan 100. Jadi ada perbedaan rentan nilai yang digunakan. Ini perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga antara indikator RSI dan indikator stokastik yaitu interpretasi daripada kondisi jenuh beli dan juga kondisi jenuh jual. Kalau indikator RSI, jenuh beli itu ada di atas level 70 dan 100. Di sini kita tulis dulu jenuh beli itu 70 sampai 100. Sedangkan indikator stokastik kondisi jenuh beli itu berada di level 80 sampai dengan 100. 80 sampai dengan 100. Sedangkan kondisi jenuh jual berdasarkan indikator RSI ini ada di antara level 0 sampai dengan level 30. Ini merupakan area jenuh jual di indikator RSI. Ada di level 0 sampai dengan 30. Sedangkan pada indikator stokastik, kondisi jenuh jual itu berada di level 0 sampai dengan 20. Jenuh jual itu 0 sampai dengan 20. Ini pada indikator
stokastik. Jadi jelas ya teman-teman perbedaannya. Perbedaan yang pertama ada pada metode perhitungannya, kemudian perbedaan yang kedua ada pada rentan nilai yang digunakan, kemudian yang ketiga interpretasi daripada kondisi jenuh beli dan juga kondisi jenuh jual. Kemudian perbedaan yang keempat itu ada pada sensitivitas daripada dua indikator ini. Indikator stokastik ini lebih sensitif terhadap pergerakan harga. Teman-teman bisa lihat di sini garisnya naik turun signifikan, sangat responsif terhadap pergerakan harga. Sedangkan indikator RSI teman-teman bisa lihat ini pergerakannya lebih lambat dibandingkan indikator stokastik. Seperti itu, ini perbedaan yang keempat ada pada sensitivitas terhadap respon pergerakan harga yang terjadi di market. Kemudian yang selanjutnya, ini perbedaan yang terakhir dari indikator RSI dan indikator stokastik. Indikator RSI ini lebih cenderung digunakan oleh para analis teknikal untuk melihat kekuatan dan pelemahan suatu tren. Sedangkan indikator stokastik ini biasanya digunakan untuk melihat titik pembalikan dari pergerakan suatu harga. Cara membacanya seperti ini. RSI apabila garisnya ini berada di atas level 50, maka ini menunjukkan bahwa kekuatan pembelian sangat besar. Seperti itu. Sedangkan apabila garis RSI ini berada di bawah level 50, itu artinya tekanan penjualan di market sangat besar. Jadi level pemisah level 50 ini kita gunakan untuk memisahkan antara kekuatan pembelian dan juga kekuatan penjualan. Jadi seperti itu cara penggunaan indikator RSI untuk melihat penguatan dan pelemahan suatu tren. Kita gunakan level 50 sebagai level pemisah antara pergerakan yang bullish dan pergerakan yang bearish. Sedangkan indikator stokastik ini umumnya digunakan untuk melihat titik pembalikan harga. Kita lihat garis persen K dan juga persen D di indikator stokastik ini. Ini kan garis persen K dan persen D masuk di antara level 80 sampai dengan 100. Yang ini ya teman-teman, ini artinya harga telah mengalami kenaikan terlalu tinggi, maka ada potensi harga melakukan penurunan. Jadi ketika berada di area 80 sampai dengan 100, nah teman-teman sudah harus waspada akan terjadi penurunan harga. Di sini teman-teman bisa lihat pergerakan harga selanjutnya mengalami penurunan ke bawah sini. Harganya turun dulu. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat indikator stokastiknya ini masuk di antara level 0 sampai dengan 20. Ini kondisi jenuh jual terjadi. Nah, maka harga berpotensi akan melakukan kenaikan. Ada pembalikan harga dari yang awalnya bearish ke bullish. Dari yang awalnya turun ke naik dan teman-teman bisa lihat pergerakan selanjutnya harga mengalami kenaikan. Seperti itu. Nah, ini merupakan 5 perbedaan dari indikator RSI dan juga indikator stokastik. Pertama, ada pada metode perhitungan yang digunakan, ini jelas berbeda. Kemudian yang kedua, rentang nilai yang digunakan beda, 0, 30, 50, 70, dan 100. Sedangkan indikator stokastik 0, 20, 80, dan 100. Kemudian perbedaan yang ketiga ada pada pembacaan kondisi jenuh beli dan juga kondisi jenuh jual. Kemudian perbedaan yang keempat, sensitivitasnya terhadap pergerakan harga, dan kemudian perbedaan yang terakhir ada pada penggunaannya. RSI lebih cenderung digunakan untuk melihat kekuatan dan pelemahan tren, sedangkan indikator stokastik ini biasanya digunakan untuk melihat titik pembalikan harga. Semoga pembahasan mengenai 5 perbedaan RSI dan stokastik ini bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.